Apa jadinya kalau tim lawan yang paling dominan tiba-tiba bingung melihat motormu melesat? Di GP Jerez kemarin, dunia balap dibuat gempar. Bukan cuma penonton, tapi mentor dari kubu Hakim Danis sendiri sampai geleng-geleng kepala, nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Sulit dijelaskan, katanya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan Veda Ega Pratama pada Honda NSF 250 RW miliknya? Start dari posisi ke-17 adalah hukuman bagi banyak pembalap, tapi bagi Veda, itu adalah panggung pertunjukan. Begitu lampu padam, Veda nggak menunggu. Satu tikungan, satu overtake. Tanpa drama, tanpa kesalahan. Komentator Spanyol sampai berteriak, ini tidak normal. Honda yang biasanya kesulitan, tiba-tiba terlihat seperti mesin yang sempurna di tangan bocah Indonesia ini. Perhatikan detailnya. Saat KTM milik Danis terlihat agresif dan sulit dijaga traksinya, Honda Veda justru sehalus sutra. Dia membuka gas lebih awal, mengambil racing line lebih dalam, dan meluncur keluar tikungan tanpa membuang tenaga sedikit pun. Apakah ini soal mapping mesin yang jenius, atau memang skill Veda yang sudah di level berbeda? Dari P17 menembus 10 besar, hingga akhirnya mengunci posisi ke-6. Media Spanyol mulai ramai. Mereka menyebutnya penampilan paling efisien di Jerez tahun ini. Mentor Danis mengakui, secara data mereka tidak lemah, tapi kombinasi Veda dan motornya hari itu benar-benar di luar nalar. Jerez bukan lagi soal hasil, tapi soal cara dunia melihat Indonesia. Apakah ini awal dari dominasi baru Veda? Menurut kalian, ini faktor motor atau murni skill Dewa Veda? Komen di bawah. Tak masuk akal, Honda NSF 250 RW milik Veda Ega Pratama tiba-tiba terjadi yang paling efektif di Jerez, bahkan mampu mengalahkan KTM milik Hakim Danis. Dan yang lebih mengejutkan, bukan cuma penonton, bahkan mentor dari kubu Danis sendiri terlihat kaget, kebingungan, dan tak percaya. Lampu start padam, motor-motor Moto3 langsung melesat. Dari posisi ke-17, Veda tidak menunggu, ia langsung menyerang. Satu tikungan, satu overtake, lalu satu lagi. Dan ritme itu tidak berhenti. Dalam beberapa lap awal, beberapa pembalap langsung ia lewati. Bersih, cepat, tanpa drama. Tapi ini belum yang paling mengejutkan. Perhatikan setiap keluar tikungan. Motor Honda milik Veda terlihat sangat stabil. Tenaganya halus, tidak buang traksi dan mampu membuka gas lebih awal. Sementara itu, KTM milik Danis terlihat agresif, namun sedikit lebih sulit dijaga di fase keluar tikungan. Dan di Jerez, detail kecil seperti ini bisa jadi penentu. Dan disinilah semuanya berubah. Masuk ke sektor teknis, Veda mengambil racing line lebih dalam, lebih berani, lebih presisi. Gas dibuka lebih cepat, motor meluncur keluar tikungan dengan sempurna, dan overtake terjadi. Komentator Spanyol langsung bereaksi. Ini tidak normal, Honda terlihat jauh lebih efektif hari ini. Veda mengendalikan motor dengan sempurna. Nada mereka meninggi, bahkan terdengar seperti tidak percaya. Dan di pedok, reaksi yang lebih mengejutkan datang dari kubu Danis. Kamera sempat menangkap momen saat mentor Danis terlihat menggelengkan kepala. Ekspresinya jelas, heran, tak percaya. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan sesuatu yang menarik. Secara data, kami tidak melihat kelemahan besar di motor kami. Tapi cara Honda bekerja hari ini terasa berbeda. Ia bahkan menambahkan, cara Veda keluar tikungan itu sangat bersih, hampir tidak ada kehilangan traksi. Sulit untuk dijelaskan. Tapi ini belum yang paling mengejutkan. Ia sempat terdiam sejenak lalu mengatakan, mungkin bukan hanya soal motor, tapi kombinasi setup dan pembalapnya itu yang membuat perbedaan. Pernyataan itu langsung memicu banyak spekulasi. Apakah ini soal mapping? Apakah Honda menemukan sesuatu? Atau ini murni karena Veda? Secara teknis, mapping mesin menentukan bagaimana tenaga disalurkan. Jika terlalu agresif, motor sulit dikontrol. Jika terlalu halus, akselerasi bisa kalah. Namun di Jerez, Honda terlihat menemukan titik tengah. Tenaga keluar halus, tapi tetap efektif. Dan Veda memaksimalkan itu dengan sempurna. Racing line rapi, timing presisi, dan keberanian di momen yang tepat. Lap demi lap berlalu dan Veda terus naik. Dari posisi ke-17 menembus 10 besar, lalu 8 besar, dan akhirnya mengunci posisi ke-6. Sementara Danis harus mengakui hari itu bukan miliknya. Media Spanyol langsung ramai membahas. Mereka menyebut performa ini sebagai sesuatu yang tidak biasa.
Bahkan beberapa menyebut ini adalah salah satu penampilan paling efisien di Jerez. Dan Veda sendiri tetap tenang. Ia hanya mengatakan bahwa semua ini adalah hasil kerja keras tim. Namun pertanyaannya sekarang, jika bahkan mentor Danis saja sampai heran dan tak percaya, apa yang sebenarnya terjadi di balik performa Honda ini? Apakah ini hanya momen sesaat atau awal dari dominasi baru? Dan yang lebih menarik, di seri berikutnya, apakah KTM akan membalas? Atau justru Veda akan kembali membuat semua orang terdiam? Karena satu hal sudah pasti, di Jerez bukan hanya hasil yang berubah, tapi cara orang melihat Veda juga berubah. Gila sih, ini bener-bener di luar nalar. Bahkan mentor dari kubu Danish aja sampai kelihatan bingung dan gak percaya. Itu udah jadi bukti kalau performa Veda emang beda level di Jerez. Dari posisi belakang bisa naik sejauh itu dengan motor yang stabil banget. Ini bukan cuma soal mesin, tapi cara dia bawa motornya juga luar biasa. Jujur, awalnya gua kira KTM bakal lebih dominan, tapi ternyata Honda di tangan Veda malah kelihatan lebih efektif. Yang bikin merinding itu pas mentor Danish sampai bilang sulit dijelaskan. Itu artinya memang ada sesuatu yang spesial dari performa Veda di race ini. Yang bikin gua kagum itu bukan cuma hasilnya, tapi cara kontrol motor di tikungan. Smooth banget. Nggak ada buang traksi, dan selalu bisa keluar tikungan lebih cepat. Bukan sekedar kalah cepat, tapi benar-benar kalah dalam efisiensi di lintasan. Veda benar-benar ngerti cara maksimalkan motornya. Ini sih bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal dominasi di momen tertentu. Dari cara mentor Danish ngomong aja kelihatan kalau mereka nggak siap dengan performa Honda hari itu. Dan jujur lagi di level yang susah dikejar sekarang. Kalau sampai kubu lawan aja heran, berarti performanya emang nggak biasa. Veda bukan cuma cepat, tapi pinter baca balapan. Dia tahu kapan harus gas, kapan harus sabar. Ini yang bikin dia beda dari pembalap lain. Sumpah, ini race yang bikin gua replay berkali-kali. Setiap tikungan Veda tuh selalu ada momen menarik. Dan pas tahu mentor Danish sampai nggak bisa jelasin performa Honda, itu makin bikin gue yakin kalau ini bukan kebetulan. Media Spanyol pasti nggak nyangka ada pembalap Indonesia yang bisa bikin situasi kayak gini. Dari yang awalnya nggak diperhitungkan, sekarang malah jadi sorotan utama. Ini bukti kalau Veda punya masa depan cerah banget. Kalau performa kayak gini terus dijaga, gue yakin Veda bakal jadi ancaman serius di Moto3. Bahkan sekarang aja udah bikin lawan bingung, apalagi nanti kalau makin matang. Ini baru permulaan sih menurut gue. Gila sih, ini bener-bener di luar nalar. Bahkan mentor dari kubu Danish aja sampai kelihatan bingung dan gak percaya. Itu udah jadi bukti kalau performa Veda